Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal dari ruko 4, nomor 1 sampai nomor 11 yang diambil dari buku Matematika kelas 12 wajib 3B yang ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 4 dengan judul peluang mulai dari halaman 109. Oke. Untuk soal nomor 1, di dalam suatu kotak terdapat 6 telur yang baik dan 2 telur yang busuk. 2 telur diambil satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Jika pengambilan seperti itu dilakukan sebanyak 112 kali, maka frekuensi harapan yang terambil keduanya telur yang baik ya. Fokus ke kata mau dua-duanya baik. Oke, nah sama dengan titik-titik-titik. Pertama-tama info soalnya ada 6 yang baik dan 2 yang rusak, kemudian diambil 2 tanpa pengembalian, dilakukan sebanyak 112 kali. Inilah N kita ya, banyak percobaannya. Nah, mau soal adalah 2 telur yang baik. Berarti NA-nya apa? NA-nya itu dari 6 yang baik ini kita ambil 2. Sama dengan C62. Per NS-nya apa? NS-nya adalah total ada 8. Oke, total ada 8 telur. Berarti dari 8 yang tersedia, kita ambil 2. Sama dengan C82. Kita perkan, hasilnya adalah 15 per 28 ya. Ini hitung sendiri ya, C62 itu adalah 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 4. Coret, ini juga dicoret. Berarti tersisa 3 kali 5 adalah 15. Itu yang atas. Yang bawah hitung sendiri, nanti dapat 28. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan, rumusnya kan peluang A dikali dengan banyak percobaan. Peluangnya kita sudah hitung. 15 per 28. Masukkan ke sini. Lalu ini N-nya tinggal dikalikan saja. Hasilnya adalah 60. Kita lihat opsi yang sesuai adalah B. Oke, itu nomor satunya. Untuk nomor 2, sebuah kantong berisi 5 bola merah. Kita tuliskan 5 bola merah. 3 bola putih, kita tuliskan 3 putih. Dan 2 bola hijau. Itu info soalnya ya. Nah, jika diambil sebuah bola, maka peluang terambil bola merah atau hijau. Jadi, soal mau merah ataupun hijau. Nah, yang merah ini 5 buah. Yang hijau ini 2 buah. Karena kata atau berarti dua-duanya boleh. Nah, kalau dua-duanya boleh, kita tinggal tambahkan saja. 5 tambah 2, itu NA-nya. Sedangkan yang di bawah adalah, ini semuanya ada berapa bola? 5 tambah 3 tambah 2, semuanya ada 10 bola. Itulah NS-nya. Berarti NA per NS 7 per 10. Jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dari 100 mahasiswa yang terdaftar, 40 orang mengikuti kuliah statistika, 55 orang mengikuti kuliah kalkulus, dan 30 orang mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Berarti kalau kita buat diagram Venn-nya, oke, pertama-tama yang sebelah kiri ini adalah statistikanya, yaitu ada 40 orang. Kemudian 100 orang itu adalah semuanya ya, karena dari 100 orang tersedia, berarti ini semuanya 100. Nah, lalu info selanjutnya yang kalkulus. Kalkulus ada 55 orang, berarti ini ada 55 orang. Oke? Nah, lalu 30 orang lagi mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Artinya apa? 30 itu adalah yang di tengah-tengah ini. Ya, karena itu yang kena dua-duanya, yaitu yang mengikuti statistika dan juga sekaligus mengikuti kalkulus. Artinya, kalau yang statistika 40 kan mencakup ini semuanya. Kemudian, yang di tengah sudah ada 30 orang. Berarti yang di kiri ini saja berapa? Kita tinggal ambil 40, kurangkan dengan 30, berarti ini 10. Berarti yang di kiri saja, ya, yang statistika saja ada 10 orang. Nah, yang kalkulus juga sama. Ini semuanya ada 55 orang. Kalau kita mau yang di kanan saja, yang kalkulus saja, berarti tinggal ambil 55 dikurang dengan 30,
Berarti kita dapat orang yang ikut kalkulus saja ada 25 orang. Kemudian ada lagi beberapa orang yang di luar dari statistika dan kalkulus ini. Saya sebutkan X. Nah, ini adalah yang tidak ikut kedua-duanya. Nah, itulah yang mau dari soal. Peluang bahwa mahasiswa itu mengikuti, bukan. Soal bukan mau ini. Oke. Nah, soal maunya adalah peluang bahwa siswa mengikuti kuliah statistika atau kalkulus. Oke. Nah, ini berarti salah. Tidak ada gunanya kita hitung X, tapi nggak apa-apa, kita hitung dulu ya. Nah, ini 100 adalah semuanya. Semuanya itu apa? Mencakup yang ini, 10, mencakup lagi yang ini, 30, mencakup lagi yang ini, dan juga mencakup yang ini, X. Berarti kita dapat X-nya 35. Oke. Nah, tapi yang soal mau itu adalah S ataupun K. Ya, berarti soal maunya yang ini, dan ini. Berarti 10, 30, dan 25 per 100 adalah 0,65 sehingga yang sesuai adalah opsi D ya. Berarti sekali lagi tidak ada gunanya kita menghitung X ini karena soal maunya adalah S gabung dengan K ya. Berarti soal mau yang ini saja, soal tidak mau yang ini. Oke, selesai untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali ya. Ingat, inilah N kita, berapa banyak percobaan. Lalu diminta frekuensi harapan muncul mata dadunya 4 ya. Peluang muncul 4 ya tentu saja 1 dari 6 karena dadu itu kan bisa mengeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan dan kita hanya mau 1 ini. Berarti 1 per 6 sehingga frekuensi harapan adalah peluang dikali N ya. Jadi ini peluang A dikali N, peluangnya 1/6, N-nya 90 dikalikan hasilnya 15, sehingga yang sesuai adalah C. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebuah soal matematika diberikan kepada 3 siswa yang masing-masing peluang untuk menyelesaikan soalnya adalah setengah, sepertiga, dan seperempat. Ditanya peluang bahwa soal itu dapat diselesaikan oleh ketiga soal itu secara bersama-sama adalah, nah untuk mengerjakan soal ini, caranya sama seperti LKS 9 nomor 6C. Oke. Nah, yang soal mau adalah bahwa soal itu dapat diselesaikan. Kita anggap ini sebagai kejadian A, yaitu soalnya selesai. Nah, kita tinjau dulu bahwa soalnya tidak selesai. Itu berarti sama artinya dengan kita tinjau A komplement. Ya, kalau soal yang tidak selesai artinya apa? Artinya siswa yang pertama ini tidak sanggup. Siswa yang kedua juga tidak sanggup. Siswa yang ketiga juga tidak sanggup sehingga soalnya tidak bisa selesai. Nah, artinya apa? Artinya kita maunya siswa 1 dikomplemen, siswa 2 juga dikomplemen, siswa 3 juga dikomplemen, ya. Siswa 1 peluangnya seperdua, berarti menjadi 1 dikurang seperdua. Siswa 2 peluangnya sepertiga, berarti kalau dia tidak bisa, peluangnya menjadi 1 dikurang sepertiga. Demikian juga yang siswa ketiga ya, 1 dikurang seperempat. Kita sederhanakan, 1 kurang setengah adalah setengah, 1 kurang sepertiga adalah 2/3, 1 kurang seperempat adalah 3/4. Kita tinggal coret ini, hasil akhirnya seperempat. Nah, belum selesai ya, ingat. Ini adalah peluang bahwa soalnya tidak selesai. Nah, kita maunya peluang bahwa soalnya selesai. Berarti lawan dari ini. Maka 3 tinggal buat 1 dikurang seperempat. Sama dengan 3/4. Kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi C. Nah, untuk nomor 6, 3 mata uang dilempar sebanyak 80 kali. Inilah N kita ya, banyak percobaan. Diminta frekuensi harapan muncul paling sedikit ada 1 gambar. Nah, cara buatnya seperti nomor 5 tadi ya. Soal mau paling sedikit ada 1 gambar. Lawannya apa? Lawannya adalah tidak ada gambarnya. Berarti yang kita mau menjadi 1 dikurang peluang yang tidak ada gambar. Nah, kalau tidak ada gambar artinya semuanya angka. Semuanya angka berarti yang cocok hanya 1 per, ini NS-nya 8 ya, karena untuk 3 koin, NS-nya adalah 2/3 adalah 8. Jadi 1 yang cocok per 8 yang mungkin.
Sehingga peluangnya adalah 7/8, ini yang kita mau. Lalu kita hitung frekuensi harapannya menjadi peluang dikali banyak percobaan. 7/8 dikali 80, ini tinggal coret, berarti 7 kali 10 sama dengan 70. Sehingga yang sesuai adalah opsi A. Oke, nah sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, silahkan di-subscribe video channel ini dan juga like video ini. Tinggalkan juga komentar kamu mengenai apa yang kamu suka ataupun tidak suka mengenai video ini, ya. Nah, dan silahkan di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, nomor 7. 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Jika jumlah dadu yang muncul kurang dari 4, maka peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1 adalah titik-titik-titik. Oke, nah pertama-tama kita tinjau dahulu jumlah mata dadunya kurang dari 4. Nah, itu apa saja? Yang mungkin berarti bisa muncul 1-1, ataupun 2-1, ataupun 1-2. Oke, nah jadi kita tahu sudah pasti muncul salah satu dari ini. Nah, lalu kita mau bahwa dadu pertama harus 1. Nah, dadu pertama 1 siapa? Ini. Dan juga ini. Berarti dari 3 ini yang memenuhi syarat adalah 2. Berarti peluangnya adalah 2/3, sehingga yang sesuai adalah B. Soal nomor 8. Peluang seorang istri menonton TV sendiri sama dengan 0,75 dan peluang suami menonton TV sendiri sama dengan 0,65. Peluang suami istri menonton TV bersama-sama adalah 0,9. Nah, peluang istri menonton TV jika suami telah menonton terlebih dahulu sama dengan titik-titik-titik. Ini soal sebenarnya agak membingungkan. Diketahui peluang istri menontonnya 0,75 ya, sesuai dengan ini. Lalu peluang suami menonton adalah 0,65 sesuai dengan ini. Lalu kita tahu bahwa peluang istri atau suami ya, karena mereka menonton bersama-sama itu adalah 0,9, itu sama dengan peluang istri atau suami 0,9. Soal maunya adalah peluang istri jika suami telah menonton. Nah, pertama-tama kita hitung dulu peluang istri iris suami. Itu berarti peluang istri plus PS dikurang PI gabung S. Masukkan angka-angkanya, nanti diperoleh 0,5. Nah, lalu kita buat soal ketentuan untuk kejadian bersyarat ya. Peluang I jika S sama dengan peluang I iris S per peluang S. Peluang I iris S adalah 0,5, kita masukkan ke sini. Lalu peluang S adalah 0,65, kita masukkan ke sini. Kita tinggal sederhanakan, hasil akhirnya adalah 10/13. Oke, slide terakhir. Jika peluang kejadian A sama dengan 0,3, maka peluang kejadian komplemen A sama dengan, nah, kita tahu peluang A 0,3. Soal maunya peluang A komplemen, maka tinggal 1 dikurang peluang A sama dengan 0,7, itu adalah E. Ya, mudah sekali. Lalu untuk nomor 10, jika kejadian A dan B diketahui peluang A 0,6, peluang B 0,75, lalu peluang A iris B adalah 0,43, maka peluang A gabung B adalah, oke, ini info soalnya, peluang A 0,6, peluang B 0,75, lalu peluang A iris B adalah 0,43. Ditanya peluang A gabung B, kita tinggal gunakan rumus sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B, masukkan angka-angka yang ada, 0,6, ya, 0,75 dikurang 0,43, tinggal dijumlahkan dan dikurangkan, nanti diperoleh 0,92, itu adalah jawaban D. Nah, untuk soal terakhir, untuk di video ini, nomor 11, misal A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas. Diketahui PA adalah 1/2, PB adalah 1/4, maka PA iris B sama dengan, nah, info soalnya A dan B saling bebas.
PA setengah, PB seperempat. Nah, ingat kembali syarat saling bebas itu PA iris B sama dengan PA dikali dengan PB. Nah, PA-nya setengah, masukkan saja. PB-nya seperempat, masukkan saja. Tinggal dikalikan 1/8, sehingga yang sesuai adalah opsi A. Ya. So, demikianlah pembahasan soal-soal rukun nomor 4, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11. Oke. Nah, tinggalkan pertanyaan kamu kalau ada masalah di pembahasan soal ini di bagian komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.